saya Shirley dari Maranatha Bali. Pagi ini Shirley lagi ada di Jimbaran. Di belakang Shirley ini itu ada proyek terbaru dari Fast Realty namanya Tava Project. Nah, ini konsepnya itu villa and suite Bapak Ibu. Jadi semua itu udah ada fasilitasnya dan juga di manajemen nih. Untuk harganya itu mulai dari 1,9 sampai 3,6. Nah, itu ada one bedroom, two bedroom sama three bedroom. Sekarang Shirley mau ajak Bapak Ibu untuk lihat proyeknya, tapi jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe channel Maranatha Property Bali. Oke, Bapak Ibu seperti biasa ya, sebelum Shirley infoin tentang detail proyek ini, Shirley akan infoin dulu ini lokasinya. Karena kalau kita ngomongin properti, kita mau beli properti, pasti yang dilihat pertama itu lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, untuk lokasinya Bapak Ibu sekarang, proyeknya itu pas ini di Shirley berdiri ini di belakang. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, perataan tanahnya semua udah dirapiin. Nah, untuk lokasinya ini Bapak Ibu dari sini itu kurang lebih 70 meter aja itu udah ketemu Jalan Raya Uluwatu. Ini masuknya tuh di Jalan Bukit Damai Bapak Ibu. Terus kalau dari sini ke kanan itu kemana, ke kiri kemana, nah ini sangat strategis Bapak Ibu. Karena aku tunjukin juga ya, aku itu kan di Jimbaran. Dari sini aja ikoniknya Jimbaran itu ya, GWK Patung Garuda Wisnu Kencana itu udah cukup kelihatan dari proyek Shirley berdiri ini. Oke, lanjut lagi ya, ke kiri kemana, ke kanan kemana. Jadi keluar dari sini itu udah ketemu Jalan Raya Uluwatu nih. Jalan Raya Uluwatu ke kiri itu ke arah Samasta, ke arah bandara, terus ke arah ke arah Nusa Dua, itu ke kiri Bapak Ibu. Lah ke kanan kemana? Ke kanan ini yang paling deket ya sama proyek ini tuh ada Mall Setwalk Bapak Ibu. Jadi kurang lebih tuh cuma 200 meteran lah udah ketemu Mall Setwalk. Terus lurus lagi, kalau ke kirinya itu ada pertigaan kan, ke kiri itu ke kampus Unut, lurus lagi ngikutin jalan itu ke Garuda Wisnu Kencana sampai ketemu perempatan Nirmala. Perempatan Nirmala itu Bapak Ibu nanti bakalan ke kiri ke Pantai Balangan, ke kanan ke Pantai Balangan, ke kiri ke Pantai Pandawa Melasti, lurus ke Pantai Bingin dan kawan-kawan. Terus kalau Bapak Ibu lihat kawasannya seperti apa, seperti yang Bapak Ibu lihat ya ini di kamera. Di sini tuh udah ada Lavanda Guest House. Jadi udah ada guest house di sini, terus di sebelah sana itu juga udah ada guest house. Kawasannya itu udah terbentuk semua. Kita ngikutin jalan ke sana itu udah kawasan villa Bapak Ibu ya. Udah banyak villa-villa sama rumah-rumah Bapak Ibu. Terus di sini Shirley mau jelasin sedikit untuk detail proyeknya ya. Detail proyeknya kita mulai dari yang sebelah situ aja, untuk luasnya berapa, terus ada apa aja. Nah, kita lihat itu ada papannya di situ Bapak Ibu ya. Oke, aku jelasin dari papan yang ada di sini ya. Jadi untuk total lahan yang di sini itu semuanya 2.800 meter persegi. Nah, di sini tuh dibagi 16 unit villa and suite. Terus di sini tuh Bapak Ibu istimewanya di sini tuh juga bisa freehold, juga bisa leasehold. Leaseholdnya nggak kaleng-kaleng, langsung dikasih 100 tahun di sini ya. Terus untuk unitnya semua itu udah dapat full furnish. Lalu di sini itu sama manajemennya dari Fast Realty yang tadi. Nah, itu udah ada ROI up to 15%. Terus di sini itu untuk penyewanya ya dihandle sama Fast Realty. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot untuk penyewaannya. Fasilitasnya udah ada 24 jam security, CCTV, parkirnya Bapak Ibu. Jadi karena ini konsepnya Villatel, jadi parkir mobilnya itu ada di depan. Semua itu ada untuk area parkirnya ada sendiri, bukan masuk ke carportnya masing-masing. Nah, ini udah ada water treatmentnya, terus electricity-nya 24 jam di backup, lounge sama fitness center. Jadi udah lengkap banget untuk fasilitasnya. Terus untuk set plan-nya itu posisinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini parking area yang tadi Shirley infoin. Jadi mobil itu parkirnya semua di depan rapi. Karena masuk ke dalamnya ini karena ada lounge-nya tadi, terus ada resepsionisnya. Jadi semua tamu itu langsung diarahkan ke resepsionis. Nah, ada tiga tipe ya, tadi aku bilang 3 tipe itu ada one bedroom, two bedroom, three bedroom. Nah, yang tulisannya T1, T102 ini tuh yang one bedroom. Ini yang one bedroom. Lalu kalau tulisannya yang T2, T204, 203 ini yang two bedroom.
2 bedroom, lalu ini yang 3 bedroom. Dan Bapak Ibu, ini tuh project baru aja launching. Ini udah terjual sekitar 1, 2, 3, 4 sama ini 5 tadi baru diupdate. Totalnya ada 6 unit yang terjual, sisanya 10 unit lagi. Lalu Bapak Ibu nanti Shirley akan aja Bapak Ibu ketemu sama PIC-nya, namanya Pak John. Tapi Shirley mau ajain masuk dulu ke dalam. Ini untuk projectnya. Nah mereka lagi progres pembangunan 5 unit dulu di belakang. Ini udah masuk pondasi. Terus di sini airnya pakai PDAM, listrik juga udah masuk semua ya Bapak Ibu ya. Nah ini lagi progres pondasi 5 unit yang ada di sini. Oke, jadi nih yang tadi yang terjual yang paling ujung ini lagi progres pondasi. Jadi dari posisi sini, dari posisi yang lagi pondasi ini sampai ke tembok ujung sana 5 unit itu sama developer itu udah dibangun dulu, walaupun yang sebelah sana itu belum terjual ya. Yang baru terjual yang posisi ini itu sama developer langsung dibangun semuanya serentak 5 unitnya dari posisi sini sampai sana. Nah nanti untuk lebih detailnya lagi kita kan mau ketemu sama Pak Jo, nanti mau tanya-tanya tentang investasi propertinya itu seperti apa, konsepnya dari Fast Realty, ROI-nya 15%, hitungannya seperti apa, nanti akan dijelasin sama Pak John. Bapak Ibu pastinya kalau ngikutin video Shirley pasti ingat sama Pak John, karena sebelumnya beliau ini pernah menghandle salah satu project di Hathaway Ubud. Nah kebetulan yang Hathaway Ubud itu udah terjual, sisa cuma 2 unit. Sekarang kantor beliau menghandle ya project Tafa ini. Yuk kita ketemu Pak John ya, ini orangnya. Nah kelihatan kan Pak John? Selamat pagi Bu Shirley. Halo pagi gimana Bapak. kabarnya? Puji Tuhan baik. Bapak Amin, gimana? amin. Sehat puji Makin Tuhan. subur. Thank you. Makin subur soalnya udah banyak ngabisin project ya Pak ya. Habisin project ya Bu ya. Iya. Oke Pak. Gimana? Ini kan kita lagi bikin konten nih kayak yang waktu di project Yes, sebelumnya yang Bapak pernah sama aku. Nah sekarang aku mau lebih detail tentang proyek Tafa ini Pak. Tadi aku udah jelasin sih sampai belakang situ mengenai progresnya Tafa ini kalau bakal dibangun 5 unit kan. Cuman kan untuk lebih detailnya kan pasti dari PIC yang bisa menjelaskan gambarannya seperti apa. Jadi yes, kita sudah siapin di sini. Mari Mbak Shirley. Oke, yang sini ya. Kita udah siapin detail lengkap dari Tafa. Jadi kita ini sekarang lagi berdiri di unit 302. Oke. 302 itu nantinya akan jadi 3 bedroom. Oke, berarti Ya. emang yang tulisan T3 itu kata-kata 3 Ya. bedroom ya? T3 itu pasti 3 bedroom, yang T2 itu nanti 2 itu artinya 2 bedroom. Jadi T itu Tafa, Mbak. Tafa 3 bedroom, T2 2 bedroom. Nah, Oke, nanti kita ini akan sekarang ini kita berdiri di plot dari 3 bedroom. Nah, kita cuma punya 2 unit 3 bedroom saja, T301 dan T302. Oke, berarti yang 3 bedroom ini eksklusif ya Pak? Benar, ya? karena Posisi paling depan. Karena unit 3 bedroom kita itu kita bangun nantinya 2 lantai. Oke, Jadi paham. yang unit 2 bedroom di depannya T302, 301 ini 1 lantai semua. Benefitnya ketika 3 bedroom 2 T301, 302 dibangun 2 lantai, lantai keduanya itu plong Mbak. Di sana kita bisa dapat view yang kebetulan ada patung Garuda Wisnu Kencana yang bisa kita lihat dari sini. Gitu. Nah, kita geser sedikit nih. Setelah T302, sampingnya tetanggaan kita di sini itu ada T301. Kemungkinan ya Mbak ya, plotnya di area sekitar sini. Karena luas tanah dari 3 bedroom itu 200 meter persegi. Ya, setelah dari sini, nah nanti di bedeng ini nanti itu akan ada kita bangun lobby area public facility yang akan kita set up di sini. Jadi nanti sampai panjang ke depan, tentu saja di bagian depan dari bedeng di sini nanti itu ada parkiran motor, parkiran mobil di depan. Terus nanti ada lobby, terus ada kitchen area untuk cooking, masak dan lain-lain, terus ada gym,
ada apa namanya lobby area sama lounge itu ada di sini. Berarti kalau boleh maaf ya Pak ya tadi aku ini berarti yang posisi depan sini tuh emang untuk fasilitas umumnya semua ya? Yes, benar. Jadi untuk yang tadi Shirley jelasin ya Bapak Ibu itu untuk parkir itu memang nggak ada carport di dalam, semuanya di depan sini, terus ada resepsionis, lounge, Ada sama lobby, lounge, fitness. sama fitness, benar. Jadi dibedain yang sana memang khusus untuk mereka istirahat, tinggal segala macam, fasilitas umum di depan semua. Ya, di dalam villanya nanti kita sediain pathway yang luasan jalannya itu sekitar 2,5 meter Mbak di dalam. Jadi biar nggak ada bising-bising kan di dalam, ada motor lewat dan sebagainya, lu baru istirahat kan juga pasti bising. Ya, jadi makanya kita di situ tenang, lebih private. Terus cakep, Pak. Di lantai 2-nya kita bangun nanti unit one bedroom suite. Tapi ya kita tahu kalau one bedroom suite-nya sudah sold out ya Mbak ya, sudah 3 unit sudah habis. Jadi nanti di dalam lobby area itu tersusun di lantai atasnya ada one bedroom suite 3 unit. Oh berarti gini ya, ini kan misalnya ini parkir, habis itu ini lobby, berarti ada tangga buat naik ke atas. Naik ke atas. Nah di sampingnya lobby persis masih ada unit lagi Mbak, 2 bedroom. Kalau nggak salah di unit T205 kalau nggak salah, Tafa 205 itu unit 2 bedroom dengan 2 lantai. Satu-satunya unit 2 bedroom yang punya 2 lantai di sini Pak. Nah ini lobby kita. Ini ada unit 2 bedroom yang 2 lantai di samping lobby persis. Tapi Bapak Ibu harus sedikit kecewa karena ini sudah dibook sama klien kita. Sudah terjual. Ya, jadi unit yang 2 bedroom, yang 2 lantai sudah terjual, sudah dibook sama klien kita. Unit yang 1 bedroom juga sudah tidak available sama unit yang di yang paling ujung di sebelah sini. Yang paling ujung yang lagi dibangun pondasi itu ya Pak ya. Jadi yang depan sini itu udah kejual semua. Nah, letaknya 2 bedroom itu nanti persis bersebelahan sama tembok yang ada yang kita lihat, yang Bapak Ibu bisa saksikan di samping. Ini persis nanti di samping. Jadi lobby area kita itu sepanjang ini Mbak Shirley. Oh, sepanjang ini ya. Ya. Jadi kemungkinan akan sepanjang ini. Terus nah, unit 2 bedroomnya nanti itu akan ada di sekitar di sini. Oke, jadi patokannya dari yang tadi kita berdiri, berarti untuk parkir areanya sama lobbynya sepanjang ini ya Pak ya, sampai yang pink ini, tembok pink ini ya? Bener ya. Tembok pink ini, oke. Nah, jadi ini nanti unit 2 bedroom, terus tapi pintunya tetap dari dalam ya, karena nanti di sini kita akan ada space untuk genset. Kita punya listrik dari PLN, tapi kita backup genset juga ada. Yang nantinya fungsinya untuk nanti ketika disewa-sewakan, mati lampu dan lain-lain, backup genset kita nyala. Ya buat gitu. Kayak kemarin ya, blackout, jadi udah ada backingannya. Terus setelah di sini masuk, barulah nanti parkir mobil, masuk lagi, barulah lobby area kita masuk ke dalam. Oke, berarti ini untuk fasilitas umumnya. Sekarang mungkin bisa bantu jelasin ya Pak ya, untuk layoutnya kan tadi aku lihat di situ ada layout 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom ya. Ini ya Pak ya, stop dulu di sini ya. Oke Mbak Shirley. Kan 1 bedroomnya udah terjual lah, kita nggak bahas 1 bedroom ya, kita bahas 2 bedroom sama 3 bedroom. Oke, jadi saya izin jelaskan untuk 3 bedroom villa. Yang 3 bedroom villa ini luasannya itu 200 meter persegi untuk luas tanah. Dan luas bangunannya itu 251 meter persegi. Dan 3 bedroom kita itu ada 2 lantai. Jadi ini lantai pertama kita akses masuk dari sini. Setelah itu ketemu pool area di mana sudah dilengkapi dengan pool deck, plus sama area di sini kita akan pasang tambahin untuk tumbuh-tumbuhan biar kesan dari tropicalnya itu dapat gitu. Nah di area ini kita adding kitchen set dan living room kita gabung jadi satu. Terus kita masuk ke area di sini, kita ini masuk area tangga untuk naik ke lantai kedua, lanjut ke area ke sini. Itu area master bedroom yang ada di lantai pertama sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan walking closet di sini. Jadi di sini tuh ada wardrobe untuk walking closet bersama kamar mandinya sendiri. Oke, gitu. Jadi ini udah include bathtub ya Pak ya? Karena juga di Tafa, Project Tafa yang punya bathtub itu cuma 3 bedroom.
Mantap. Yang 2 bedroom semuanya standing shower. Mantep ya. Berarti emang ini yang 3 bedroom ini spesial cuma 2 Yang unit. premium, yes. Premium standar hotel ya. Benar, spesial pakai telur Mbak ya. Iya. Terus 3 bedroom di lantai kedua. Waduh, ini agak nggak kelihatan, nggak apa-apa ya Mbak ya. Jadi kita masuk naik tadi dari tangga ini, ketemu sama kamar yang pertama. Di sini kita ada terasnya, decknya yang lantai 2. Jadi di susunan lantai kedua ini cuma ada 2 kamar di sini sama di sini. Plus sama area masuk untuk ke tangga ke bawah, plus sama teras yang nanti akan kita pasang railing di pinggir-pinggirannya. Oke, Nah, balkon. semua kamarnya sama walking closet, tapi tidak pakai bathtub. Oke. Yang lantai kedua. Berarti Jadi yang ada walking closet plus kamar mandi, ensuite bathroom tapi tanpa bathtub, standing shower. Oke, yang ada bathtub cuman posisi di sini. Di master bedroom yang lantai pertama gitu. Terus kalau untuk layout project 2 bedroom, luasan 140 dan bangunan 126, kita langsung lihat di lokasi aja ya, Oke. karena kita lagi bangun nih biar lebih Oke. enak gambarannya. Ayo, berarti Oke, kita mari, tinggal mari. ke sana ya Pak ya. Yang Siap. lagi dibangun 5 unit itu ya? Ya Mbak, kita lagi bangun 5 unit. Nah, dari sini udah kelihatan tuh. Nah, by the way Mbak, kita baru bikin acara groundbreaking itu bulan Juni kemarin tanggal 26. Oh, masih baru Pak. Baru banget. Nah, Ini ini masih sekarang udah 1 bulan kita project ini jalan. Mbak lihat kita sekarang sudah naik dinding yang untuk unit yang ini karena kita mau setup untuk showing unit kita Mbak. Iya. Yang unit ini. Biasanya kan orang-orang kalau belum ada showing unitnya masih bingung ya Bapak Yes. lihat layout. Jadi ini unit 2 bedroom kita. Nah, 2 bedroom kita ini area masuknya area sini. Oke. Jadi dari sini masuk. ini masih masuk. Ini kita setup untuk balancing tank sama tangkinya untuk pool dan lain-lain itu kita taruh di sini. Terus nanti kita tutupin ini, nanti itu akses masuk kita masuk ke sini. Nah, di sana itu kamar pertama, kamar kedua, sana master bedroom, sini twin bedroom, sini living room sama kitchennya. Ayo kita naik Mbak. Jadi 140 meter persegi ini space-nya Mbak. Oh, jadi ini yang space Living room. Terus dijeda sama si kolam renang ini baru Kolam tuh. renang sama pool deck, terus hamba kolamnya. Nah, di sini living room plus TV, di area yang ke sana itu kitchen setnya. Oke. Mbak udah lihat kan di situ Oh, masih ya. udah Ini ada disiapin pipanya tuh. ya. Yang ini ya Pak ya. Nah, lubang-lubang itu. Ini lubang pipa Jadi ini buat kitchen. pipa-pipa ini nanti kitchen set. Terus di sini kita nanti setup untuk master bedroom, di mana kamar mandinya nanti di sini. Ini yang twin bedroom. Ini yang twin, kamarnya twin. Bednya twin. Terus ini kamar mandinya, ini master bedroom, ini kamar mandinya. Jadi master bedroomnya ini menghadap ke swimming pool ya Pak Semua ya? dapat pool. Ya, jadi dia U-shape ya. Jadi letter U. Letter U. Ya, terus ini akses masuk. Jadi masuk jalan, nanti ada space kan ini untuk jalan kaki, decknya, Deck. terus masuk ke sana. Jadi aksesnya dari sana langsung masuk ke kitchen dari deck yang di sana. Di Kitchen. sini deck masuk ke si twin bedroom, sini masuk ke Sini master master bedroom. bedroomnya. Ini yang satu lantai kan ya Pak? Ya? Benar, ini yang 2 bedroom satu. 1 lantai, Satu lantai. 140 meter persegi. Gimana luasnya Mbak Seri? Untuk luasnya sih oke ya, Yes. karena nggak kelihatan seperti 140 Ya, meter ya. karena 140 itu luasan ideal kan ya. Iya. Kalau 100 itu kekecilan, tapi 140 itu udah luasan ideal di Bali gitu. Nggak maksa lah ibarat kata ya Pak ya. Yes, Kolamnya jadi pun juga termasuk nggak yang kolamnya cuma lumayan. satu dayungan begini. Ya benar. Ini 140 meter persegi. Nah, nanti kita total ada 2 fase ya. Fase yang di area ini kita bangun 5 unit, depannya juga nanti akan kita bangun yang 1 lantai juga. Jadi 3 bedroom yang hadap ke sana itu nanti yang paling akhir. tetap nggak akan mengganggu privasi yang ada di 2 bedroom yang 1 lantai seperti ini. Oke. Karena yang tadi Mbak Seri saya bilang kan U-shape.
Oh. Jadi kita punya atap itu melindungi privasi dari yang ada di dalam. Jadi yang 3 bedroom nggak akan nengok masuk ke lihat iya kita. ya, nggak nengok begini Ya, gitu jadi ya. kan nengok, Paham. jadi nggak akan kelihatan karena memang kita udah set up atapnya itu juga udah aman, nggak nutupin view-nya 3 bedroom, tapi 3 bedroom juga nggak akan bisa lihat ke tempat kita. Oke Pak, Tuh. emang udah dirancang sama developer sedemikian Yes. rupa ya, udah diperkirain semuanya. Ya. Oke, Pak ini indahnya berapa lama ya? Kalau yang satu lantai ini kurang lebih kita kerjain sekitar 7 bulan, Mbak. Oke, 7 bulan itu kita bisa selesaikan. Kalau yang 2 lantai itu maksimal di 1 tahun. Oke. Berarti itu 1 bedroom sama 2 bedroom itu semuanya 7 bulan. Yes. 7 bulan itu terhitungnya dari Dari down payment 30% masuk, Oke. itu nanti kita bangun 7 bulan selesai. 7 bulan selesai ya. Ya. Oke Pak. Terus listriknya di sini semuanya pakai Oke, kalau underground listrik ya? kita tadi udah saya sampaikan kita pakai PLN yang nantinya kita pasti tanam biar kompleknya rapi. Oke. Terus kita juga pakai genset Oke. di depan untuk backup generator ketika nanti disewa-sewakan harus pasti ada. Terus untuk air kita pakai sumur bor, Oh, Mbak. berarti Itu bisa bukan- dilihat tuh, Mbak, yang tangki gede itu sana dekat bedeng itu samping itu udah kita bor. Oh udah bor ya, jadi Udah bor. untuk airnya udah aman lah Udah ya, aman, nggak udah keluar. terlalu in PDAM ya, karena Yes. udah sumur bor dan itu sentral ke semua unit. Semua unit. Jadi kita sementara kita pakai 1 sumur bor, tapi nanti kalau kurang kita pakai 2 sumur bor untuk ini. Cuma yang sekarang kita debit airnya udah kita bisa cek itu bagus untuk bisa mengalirin semua dari 16 unit villa 16 ini. unit ini ya, jadi oke lah ya untuk air ya. Oke Pak, ini kan udah ya kita udah jelasin di lapangan progresnya. Sekarang mungkin daripada kita kepanasan di sini, mungkin kita ngobrol di dalam situ ya Oke, Pak, biar oke, adem Pak. ya. Siap, Ngejelasin keuntungannya segala macam tentang proyek ini ya Pak ya. Oke, Mbak. Oke Pak, sekarang udah adem ya, nggak panas di depan. Benar, Mbak. Nah, aku mau langsung lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan pertama aku lihat dari depan, itu banner segede gambreng itu kan Tava by Face. Face itu apa Pak? Face Group itu apa? Oke, jadi Face Group itu kita, Mbak. Jadi Face Group sendiri itu punya beberapa subdivisi bisnis, di mana kita punya 3 subdivisi bisnis. Yang pertama adalah Face Development, setelah itu kita punya Face Realty dan punya Face Hospitality. Oke, all in ya, berarti Benar. kontraktornya ada sama apa penjualannya sampai ke manajemennya. Ya? Benar. Jadi Face Development itu yang ngebangun. Terus Face Realty itu as a project marketing. Kebetulan juga Mbak Sherly, kita ini memang spesialis project marketing. Nanti saya boleh share beberapa experience kita yang nanti bisa ditampilkan ke pemirsa dari Maranatha Property untuk bisa dilihat kita sudah handle project marketing di mana saja. Terus Face Hospitality kita as a management, dan kebetulan kita sekarang lagi manage properti di Canggu Kayu Tulang. Di sana juga kita as a project marketing, jual propertinya juga, sudah sold out, sekarang kita manage. Nah, kita dulu jual itu di tahun 2023 pertengahan, 2024 kebangun, sekarang 2023 ngejual dan ngebangun, 2024 running, sekarang di tahun 2025 masuk ke tahun kedua. Nah, di singkat tahun pembangunan dan penjualan sampai running itu, Mbak, nanti Mbak boleh cek, klik nama di Google domisili Villa Canggu by Face Hospitality. Nanti di situ lihat masuk ke highlightnya TripAdvisor, Mbak cek masuk. Nanti di situ akan terlihat domisili Villa Canggu by Face Hospitality itu peringkat kedua Mbak Sherly dari 149 villa yang ada di Canggu. Lah ya. Sering kok nongol di Instagram juga iklannya. Yes, benar, karena kita memang spesialis dari manajemen, pembangunan, dan project marketing itu kita memang spesialis. Dan kita udah start bisnis kita dari tahun 2013 Mbak Sherly. Jadi kita memang sudah expert di bidang development, di bidang project marketing, dan manage villa hospitality seperti itu. Ya, nggak kaleng-kaleng lah, udah tahu kok Face. Yes. Karena kan di project sebelumnya kan Bapak juga nongol kan di video Benar. YouTube. Kita udah pernah ketemu ya Mbak ya. Jadi project sebelumnya kita ada 3 project di Uluwatu, Ngasan, sama Ubud. Kita nggak usah nyebut merek lah ya. Cuma ya kita udah selesaikan semua, sudah manage.
Dan udah running. Sudah kita running juga. Nah sekarang ini kita Tava nantinya Mbak Sherly itu akan dibangun 22 titik dalam kurun waktu 5 tahun di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tuh Pak ya, bukan Benar. Bali doang ya? Bukan Bali berarti ya? doang. Kalau di Mantep Bali loh. khususnya Mbak Sherly itu ada 4. Jadi nanti proyek pertama ini kita punya di Jimbaran. Proyek kedua kalau tidak salah nanti di bulan Desember kita sudah harus groundbreaking di area Ubud. Ubud. Benar. Jadi kita ini lagi nyari tanah di Ubud untuk kita beli dan kita Manage bangun lagi. properti seperti Tava. Jadi semua nanti brandnya Tava Mbak Sherly. Oke, jadi ini sorry Pak, aku cut ya. Berarti Tava itu udah ikoniknya ya. Jadi nanti kalau ada project Tava Jimbaran, Tava Canggu, Tava Uluwatu kayak gitu ya. Betul, benar. Nanti kita semua proyeknya itu by Tava. Terus nanti bukan di Bali aja, kita ekspansi keluar Bali, kita punya di Bandung, kita punya di Jogja, kita punya di Batam seperti itu. Dan benefitnya investor klien yang nantinya beli properti dari Mbak Sherly ke Tava, seumpamanya nih beli di Jimbaran karena sekarang masih off plan itu kesempatan bagus, harganya itu masih pertama primary ya kan. Beli masih primary ketika nanti udah dibangun Tava Jimbaran, Tava Ubud, Tava Batam, Tava Jogja dan lain-lain bisa nginep nih Mbak. Oke, jadi Gratis. kayak ngeling. Benar, gitu ngeling ya. secara kalau mereka titip sewakan as a investment ke manajemen, jadi manajemen yang akan ngasih mereka point stay selama 1 tahun tersebut bisa nginep tuh di mana aja. Jadi beli satu properti di satu lokasi tapi bisa dapat benefitnya ke kemana-mana. seluruh Indonesia di mana proyek itu berada ya. Benar. Tapi nah, nanti investnya dibahas di itu ya Pak. benar, ya? oke. Pak, itu kan ada tulisan ya di depan. Aku melihat di sini aja ya. Itu kan we own 100% 100% of the land, no partnership, ya kan? Nah, berarti ini tuh lahannya developer langsung ya? Yes, benar Mbak. Jadi Tava, proyek Tava, ownernya Tava itu ngebeli tanahnya Mbak. Kita nggak kerja samain. Jadi tanah 28 are ini sudah kita beli atas nama ownernya Tava. Jadi pemilikan tanah semua udah pemilikannya atas nama owner Tava. Nah nanti ketika dijual udah pasti tanda tangan transaksinya itu pakai nama ownernya Tava Mbak, seperti itu. Dan kita bisa, itu bagian dari secure investment kita Mbak. Jadi itu salah satunya ya Mbak ya. Jadi kita ada beberapa poin, ini ada on schedule progress. Kita progresnya nanti itu bisa sesuai jadwal, on track. Terus kita bangun dulu, bayar kemudian. Terus secure payment-nya kita juga fasilitasi langsung ke kantor notaris. Jadi semua uang tanda jadi semuanya itu semua kantor notaris. Plus sama land ownership tadi. Lahannya punya kita, transaksinya langsung punya kita. Dan kita kasih keamanan ketika DP 50% sudah masuk ke kita. Kita langsung proses balik namakan tanahnya Mbak. Dalam artian kalau nanti next kita nggak ada yang tahu ya masa depan, contohnya ada bencana alam dan lain-lain, proyek ini nggak jadi kebangun, minimal investor dari Maranatha Property lahan sudah secure. Oh ya udah dengan aman lah ya, jadi udah nggak worry lagi. Ya gitu itu SHM-nya udah jadi lahan itu tersebut, udah plotnya udah jadi lahannya dari investornya Mbak Sherly. Keren Pak, konsepnya bagus, dari legalitasnya juga aman, jadi sama-sama baik pembeli maupun developer sama-sama safety lah ya. Yes, jadi perihal legalitas Mbak, saya tekankan lagi bahwa semua legalitas kita itu sudah ada di tangan notaris. Jadi anytime nih kliennya Mbak berminat mau lihat legalitas kita, anytime datang working hour ke kantor notaris ngecek langsung bisa. Oke, datanya semua udah dipegang sama notaris ya, jadi nggak perlu tanda tanya lagi ya. Benar. Jadi oke lah ya untuk invest ya di project Tava ini ya. Oke Pak, sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Kan di depan itu aku lihat ya, Tava ini bisa kasih FOI up to 15%. Bisa dijelasin nggak Pak itu? Oh ya, jadi gini Mbak Sherly. Jadi nanti ketika Tava sudah ready, Tava Jimbaran sudah ready, kita akan sewa-sewakan unitnya. Dan kita setiap unitnya nanti akan kita sewa-sewakan dalam 1 tahun pelayanan.
Jadi tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima proyeksi kami, Mbak. Nah, di tahun pertama tentu saja pendapatan sharing profit kita itu mungkin kisaran sebesar 7 sampai 8% per tahun, Mbak. Nanti di tahun kedua akan naik seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai 7 sampai 8%? Itu dari pendapatan room revenue dari dari pengelolaan unit kita dalam 1 tahun. Jadi unit one bedroom, unit 2 bedroom, unit 3 bedroom itu kita akan kelolakan dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kita sudah targetkan itu, Mbak. Di tahun pertama itu kita targetkan paling rendah. Kenapa kita target paling rendah? Karena kita lagi dalam taraf bangunan baru selesai, kita nge-rebranding namanya. Iya, betul. Biar dikenal banyak orang kan, Mbak Sherly, biar mereka bisa stay di properti kita. Jadi tahun pertama kita targetkan sekitar 70% untuk tahun pertama. Nanti naik di tahun kedua 70 sampai 80% untuk occupancy rate-nya. Nah, harga jual per malamnya juga average-nya kita juga akan naik per tiap tahun, Mbak. Jadi kita start di angka sekitar 2 jutaan per malam, nanti naik lagi 22, 23 sampai 28 per malam seperti itu. Itu normalnya ya, Pak ya, belum high season-nya ya. Bener. Oh enggak, kita ngambil average-nya, Mbak Sherly. Jadi kita itu ngambil harga per malam rata-rata. Di sini kalau saya lihat harga di tahun pertama itu di one bedroom di harga 1,2 juta per malam, di 2 bedroom itu 1,8 juta per malam, di 3 bedroom 2,5 juta per malam. Nah, target okupansinya juga berbeda. Target okupansinya sama 70%, tapi harganya tadi sudah menyesuaikan dari masing-masing ya, Mbak ya. Nah, dalam 1 tahun kita nanti bisa mendapatkan pendapatan room revenue saja itu sebesar 8 miliar dari one bedroom, 2 bedroom, sama 3 bedroom, 16 villa di Tava tersebut. Nah, setelah dari room revenue 8M tadi, pendapatan tadi akan dipotong pengeluaran yang muncul di dalam villa selama pengelolaan Villa Tava di Jimbaran ini. Contohnya ada penggantian linen, kan harus diganti spray, bantal dan lain-lain, Mbak. Terus nanti kita juga sediain toothbrush, sikat gigi, sabun dan lain-lain. Ada pembersihan unit villanya dan lain-lain, ada laundry dan juga. Nah, setelah itu akan dipotong lagi juga expenses yang keluar selain dari expenses dari villanya, expenses pendukung dari villa tersebut. Contohnya karyawan yang di situ kan ada gaji, BPJS, ada listrik, ada property maintenance dan lain-lain. Barulah dari 8M tadi dipotong-potong-potong jadilah 4M. Dipotong kami manajemen fee 20%, barulah sisanya sekitar 4M sekian. Nah, 4M inilah, Mbak, yang kita di tahun pertama kita bagikan ke seluruh unitnya, unit ownernya. Jadi one bedroom dapat pembagiannya segini, 2 bedroom pembagiannya segini, 3 bedroom pembagiannya segini secara rata. Nah, nanti kenapa pertanyaan tadi bisa sampai 15%? Nanti kalau saya lihat di tabel ini nanti mungkin bisa di-sharing ke audiens ya, Mbak ya. Nanti di tahun keempat sampai kelima pendapatan sharing profit kita bisa sampai up to 15%. Dari awalnya yang 7 sampai 8% bisa sampai up to 15% di tahun keempat sampai ke tahun kelima, seperti itu. Mantep lah ya, Pak ya. Soalnya kan biasanya kan banyak ya, kayak aku pribadi jarang lah ya dapat yang sedetail ini. Kita cuma biasanya jual ke customer, Pak, Bu, ini tuh up to 15%. Ada yang sampai menjanjikan di atas itu, tapi kayaknya mustahil ya. Jadi dari sekian untuk aku pribadi penjelasan dari Bapak itu cukup masuk akal sih. Yes, Mbak. Jadi di sini kalau saya boleh nanti boleh di-sharing juga. Jadi kita mencoba serealistis mungkin. Ini kalau saya breakdown di tahun pertama 2 bedroom itu terimanya 6,9%, naik ke 8%, naik ke 10% di tahun 2029, naik 12% di tahun 2030, di 2031 naik 15%. Nah, pendapatan sharing profitnya dapat 15% itu di tahun 2031. Itu untuk di 2 bedroom. Jadi memang
kita berusaha serealistis mungkin. Kita nggak janjiin sesuatu Iya, hal yang nanti muluk-muluk, takutnya Mbak Sherly Nggak juga sesuai nanti tidak ekspektasi. sesuai ekspektasi, nanti dimarahin juga sama Customer. klien-kliennya dari Mbak Sherly. Jadi semua yang kita janjikan itu berdasarkan pengalaman yang sudah kita terapkan dan sudah berjalan di properti yang tadi saya bilang di Iya, properti domisili Villa sebelumnya, Ubud domisili, dan terus yang di Ubud juga ya. benar. Sorry, maaf, saya revisi domisili Villa Canggu, Mbak, bukan domisili Villa Ubud, sorry. Iya, betul. Terus Pak lanjut pertanyaan berikutnya. Yes, Mbak Sherly. Tadi kan yang sebelumnya FOI 15. Nah, kalau misalnya okupansinya turun itu nanti penjelasan FOI-nya seperti apa, Pak? Oke, jadi balik lagi ke pernyataan saya sebelumnya, Mbak Sherly ya. Jadi kami sudah set up proyeksi pendapatan kami berdasarkan experience. Tahun pertama kita targetkan cuma 70% okupansinya, Mbak. Nah, tahun kedua nyampe ke 77, tahun ketiga 82, ke tahun keempat 87 dan tahun kelima 97%. Jadi target tahun pertama 70% itu adalah target di mana kita bisa achieve di tahun pertama pengelolaan properti yang sudah kita kelola. Jadi memang kalau more or less di bawah tahun 70% ke pengalaman kita bisa achieve, Mbak, di angka 70% per tahun itu sudah biasa kita jalanin. Jadi memang apa yang sudah kita targetkan itu memang target paling rendah yang bisa kita capai itu di 70%. Jadi kita akan pastikan bahwa target okupansi kita itu nanti tim dari Face Hospitality yang akan mikir keras ini gimana caranya ngisi tahun pertama itu sebesar 70%. Tentu saja kita kan sudah punya database juga, Mbak. Kita kan sudah jadi manajemen sudah lumayan lama di Bali kan, sudah punya nama juga, dan audiens kita juga sudah banyak. Tentu saja kita juga bisa punya database yang bisa kita tarik untuk bisa kelola untuk nginep di dalam Tava ke sini juga, nanti bisa kita atur bagaimana caranya. Dan yang Mbak Sherly harus tahu juga bahwa kita juga sudah punya tim di mana kita punya digital marketing untuk masarin Tava nanti ketika sudah dikelola, untuk narik orang-orang yang mau liburan datang ke Tava. Terus nanti kita juga set up e-commerce kita, kerjasama Booking.com dan lain-lain, sales offline juga kita nanti juga hire, nanti tim marketing khusus untuk jualan Tava itu kita sudah siapin. Jadi tentunya tim yang berpengalaman inilah yang nanti akan bekerja untuk nge-support Tava bisa mendapatkan target 70% ini. Dan kami pastikan 70% itu bisa kita capai di tahun pertama. Optimis ya, Pak ya? Ya, Mbak, kita selalu optimis karena memang berdasarkan experience. Iya, kalau yang mega nggak optimis nanti investornya yang bingung kan ya. Benar, jadi Mbak. Ya suatu keunggulan juga ya, selling point kalau para bapak ibu di rumah mau invest di Tava, karena ya experience-nya dari Face udah nggak perlu diraguin lagi, nama juga udah punya ya. Yes, benar Mbak Sherly gitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, ini kan developer baru aja ya untuk meluncurkan project ini terbaru. Yes, benar, otomatis kan harga perdana masih murah-murahnya ya, Pak ya. Jadi benar, Mbak, sekarang ini kita harga dasar yang kita buka. Harganya kita 2 bedroom start di angka 3,4 ya. M ya, Mbak ya. Jadi 3,450 kita start dari 2 bedroom yang luas tanah 140 dan luas bangunan 126 meter persegi. Tentu saja harganya akan naik ketika kita sudah topping off, Mbak, udah naik naik tembok, habis itu naik atap, apalagi bangunannya udah jadi. Perkiraan saya dari harga awal sekarang 3,4, kalau nanti sudah dibangun jadi harga jual kita naik 20%-an, Mbak. Oh, sekitar 20%. Ya, sekitar 3M naik jadi 4M-an, Mbak. Iya, segitu ya lumayan, 600 juta sendiri. Nah, ini Bapak Ibu nih, biasanya memang developer kalau masih perdana, masih baru ngeluncurin project, itu harga paling murah-murahnya. Bener. Karena nanti kalau biasanya udah kejual sekian persen atau udah naik bangunan, harga itu udah pasti ada kenaikan. Nggak bisa dari harga udah 4M, bisa nggak dapat harga awal gitu, udah nggak bisa ya, Pak ya? Nah, itulah bagian dari capital gain kan, Mbak. Jadi
keuntungannya beli yang masih tanah itu beli sekarang harga murah nanti udah jadi, apalagi ketika bangunannya udah jadi, bisnisnya udah running, Mbak bisa perkirain sendiri. Iya, FOI-nya Sudah properti tersebut udah make money, pasti beda lagi harganya. Iya, Jadi benar-benar ya ya, Pak. keuntungannya sekarang kalau Iya. masih tanah kosong itu benar-benar chance bagus dapat harga yang paling Ya, murah. harga paling murah, paling perdana. Oke. Yes. Jadi Bapak Ibu kalau mau langsung aja kontak Maranatha Property Bali. Terus ini Shirley mau kasih pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Itu selain harga unit villa itu apa ada biaya-biaya lain nggak yang perlu dikeluarin? Oh sama ya, pembeli? jadi untuk biayanya yang lain, harga tersebut belum termasuk dari BPHTB dan notaris fee aja, Mbak. Jadi BPHTB itu 5%, biaya notaris itu 1%. Itu aja, Mbak, yang belum termasuk. Oke, berarti PPN udah termasuk ya Pak ya. Jadi PPN-nya udah include lah ya. Benar, PPN-nya udah include, yang belum cuma BPHTB sama notaris fee Ya, aja, kalau Mbak. itu sih emang udah kewajiban masing-masing Yes, ya. benar-benar. Oke Pak, itu cukup menarik sekali ya buat Bapak Ibu, udah harganya masih perdana, terus yang dibayar cuma BPHTB sama biaya notaris aja, Yes. full furnish, dan sampai ke elektronik ya Pak ya. Yes, semua full furnish sama elektronik dan lain-lain, Mbak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Tafa ini kan proyek perdana. Nah, kenapa milihnya itu lokasinya di Jimbaran? Bisa dijelasin ya? Ya, dari oke, thank developer? you Mbak Sherly. Jadi memang benar kita ngambil tanah yang kita lihat dari point of view kita developer, letak dari lahan tanah itu strategis Mbak, yang ini di Tafa Jimbaran ini yang ada di Jalan Damai ini. Karena Mbak tahu Jimbaran kalau kita lagi naik sedikit lagi aja itu udah kena macet. Ya enggak di daerah Uluwatu ke sana. Tapi kalau di sini memang semua Bali kita ngomong macet, tapi yang enggak separah macet yang kayak ada di Canggu dan lain-lain. Yang naik ke atas juga agak crowded nih, tapi kalau yang di bawah sini lumayan agak So, lebih enak dan lebih bebas kayak gitu dari macet keseharian. Terus dilihat dari letak strategisnya, kita tuh cuma 2 menit berkendara ke Sidewalk, Mbak. Ke shopping mall Sidewalk cuma 2 menit. Jadi kalau Bapak Ibu investor yang invest properti di Tafa mau lagi bosen di villanya mau kemana, nggak usah bingung, sudah ada Sidewalk, cuma 2 menit naik motor ke Sidewalk. Terus kalau mau option yang lain turun lagi sedikit cuma 6 menit ke Samasta Shopping Arcade. Itu di situ udah lengkap banget di Samasta Shopping Arcade kan, Mbak tahu sendiri kan. Terus lagi pingin makan seafood nih, deket banget ke Jimbaran Seafood, Mbak. Cuma 8-10 menit. Bandara cuma sekitar 20 menit. Terus rumah sakit terdekat kita ada Udayana, ada rumah sakit Udayana, rumah sakit Kasih Ibu juga dekat. Universitas Udayana udah pasti deket banget. Kayak gitu. Jadi kenapa kita milih lokasi yang ada di sini? Ya karena prime lokasi, Mbak. Jadi lokasinya strategis, dekat dengan poin-poin interest di sekitar Bali. Dan yang paling penting lagi, tujuan dari lokasi di area ini neighborhood-nya itu bagus banget. Ketika sudah disewa-sewakan, kondisinya Mbak lihat kan sekeliling masih kondusif, masih aman, cocok untuk investasi, cocok untuk ditinggalin, cocok untuk nanti punya planning jangka waktu ke depan, nanti kalau mau pensiun di sini. Tempatnya nyaman, asri, adem. Itu Mbak Sherly. iya, saya setuju sih Pak. Soalnya saya juga tinggalnya di Jimbaran. Oke. Jadi ya udah tau lah untuk wilayah Yes, sini ya. benar, Mbak. Oke Pak, kita mau masuk ke pertanyaan terakhir nih ya kan. Oke, Mbak. Pertanyaan terakhir itu Pak, apa keunggulan Tafa dibandingin project lain? Oke, jadi ada beberapa poin keunggulan dari Tafa ya Mbak ya. Yang pertama investasinya aman. Namanya Poin kayak gimana? investasi aman itu yang pertama, ketika tadi saya udah sampaikan, Mbak bayar 50% DP, kita balik namain sertifikatnya. Oh iya, benar-benar, Ya kan? langsung. Owner udah pegang tuh sertifikatnya Oh di iya, nggak perlu nunggu 50% sampai DP. lunas. Nggak perlu nunggu sampai lunas. Terus
semua pembayarannya melalui rekening notaris. Oke. Yang saya belum sebutin tadi, kita pakai notaris Hartono yang sudah terkenal di Bali. Jadi semua masukkan booking fee, DP, utang, uang tanda jadi dan lain-lain semua by Langsung notaris. ke notaris direct ya. Benar. Jadi untuk apapun itu bisa langsung dipertanggungjawabkan karena ada notaris itu ya. Ya, terus yang satu lagi kepemilikan tanahnya juga milik kami. Ya, Jadi itu udah bagian dari secure investment. Jadi ada 3 poin secure investment. Terus yang selanjutnya, lokasi kita strategis, Mbak. Di Tava Jimbaran ini, kita kan tadi udah saya sampaikan Betul. dekat sama point-point of interest yang ada di Jimbaran. Yang cuma notabene cuma 20 more or less 10 sampai 20 menit driving by motor bike ya Mbak ya di area Jimbaran. Motor bike. Ya, terus yang ketiga kita ada 2 option itu untuk kepemilikan properti kami di Tava, bisa hak milik Freehold. SHM, Ya, freehold atau leasehold. Leasehold. Dan leasehold kita 100 tahun loh Mbak ya. Mantep lah ya Pak ya 100 tahun. Oh ya Pak, terakhir Pak, kalau customer saya mau booking, aku tadi lupa nanya cara bayarnya sama booking fee-nya. benar sampai kelupaan kita Mbak ya saking semangatnya ya. Oke. Ha-ha. Jadi kita ada 3 cara bayar nih Mbak Sherly. Yang pertama hard cash, soft cash 12 kali, sama soft cash 24 kali. Langsung direct ke developer. Nah, memang untuk saat ini kita belum menyediakan payment term untuk si KPR. ya. Kita belum tie up sama bank. Cuma kita sediakan cicilan ke developer sampai ke 24 kali. Nah, strukturnya seperti apa? Jadi hard cash itu DP-nya 50%, habis itu sisanya itu 50% bisa dicicil 5 kali. Oke. Gitu, berdasarkan building progress. Jadi DP 50%, kita bangun 60%, nanti dicicil lagi, kita bangun 70%, dicicil lagi, jadi bangun dulu baru bayar, gitu. Soft cash 12 kali, DP-nya 30%, sisanya remaining balance-nya itu dicicil ke 12 kali dengan bunga 7%. Oh, jadi beda harga Benar. ya? Jadi kalau soft cash 12 kali itu kena bunga 7%, soft cash 24 kali kena bunga 14%. Terus saya lanjutkan untuk soft cash 24 kali, DP 30%, cicilan sisanya remaining balance-nya itu dicicil 24 kali, tapi tambahin tadi ya kena bunga 14%, gitu Mbak Sherly. Oke, Pak. Tanda jadinya Pak? Tanda jadinya bisa 20 juta Mbak per unitnya. Semua payment tersebut itu kita DP uang tanda jadi dan DP 30% itu payment by kantor notaris. Gitu. Oke, jadi aman. ya kita pakai kartu notaris Hartono, nanti semua detailnya saya kirim ke Mbak untuk nanti bisa ditampilkan di layar ya Mbak ya. Oke Pak John, nah Bapak Ibu di rumah, penjelasan dari Pak John ini udah cukup sangat detail dan sangat panjang. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah tertarik sama Tava, bisa langsung kontak Maranatha Property Bali ya. Oke, makasih ya Bapak Ibu di rumah dan makasih Pak John. Thank you semua. Dan nanti Sherly juga akan kasih video jalan untuk proyek Tava ini, sama aksesnya seperti apa ya. Makasih Bapak Ibu.